Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwati iman, ahli majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya terus-menerus memelihara kita, memelihara keimanan kita, memelihara keistiqomahan kita, serta memelihara konsistensi kita dalam mencari ilmu. Salawat dan salam juga senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membukakan mata hati kita untuk selalu beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hadirin majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan pagi kali ini insya Allah kita akan berjalan-jalan ke masa lampau, di mana dalam setiap langkah kehidupan kita tidak bisa terlepas dari sejarah. Sejarah apapun. Nah, pada hari ini mungkin kita akan berbicara tentang sejarah lahirnya mazhab dalam Islam dan perkembangannya. Panjang sebetulnya kalau berbicara sejarah ya, tetapi juga terlalu panjang karunya, panjang tinggal jina. Saya singkat ini sedikit saja, artinya orang kena terang, kena apal kunaon aya Ahlus Sunnah wal Jamaah, aya Syiah dan sebagainya. Nah, saya pernah kalau nggak salah di majlis ini berbicara tentang kenapa ada Syiah, kenapa ada Sunni. Nah, sedikit banyaknya kita harus membuka cakrawala kunaon di mana mimitina. Sebab kalau kita tidak mengerti akar lahirnya mazhab-mazhab yang ada di dunia, dalam arti khususnya di dunia Islam, kayak bisa salah gitu. Kalau kita ibaratkan seperti air terjun ya, ari cai anu ti hulu jeung ti hilir biasana bersih nu mana? Ti hulu. Ti hulu teh ti luhur, ti sumberna gitu ya. Turun ke anak, di luhur, di gunung, turun gitu ya. Ayah sama baraha muara. Nanti di muara terus bercabang lagi. Sampai akhir nama meureun misalkan datang ka panorama mah dedekna. Nu datang teh kokotorna. Mata banjir misalkan. Contoh. Nah, begitu pula sumber hukumnya itu Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang pertama kali bertemu dengan sumber hukum Islam nu langsung papayun-payun jeung sumberna saha? Para sahabat. Nah, ketika bertemu dengan sumbernya memungkinkan tidak adanya perselisihan.
Maksud perselisihan di sini bukan perdebatan, tapi perbedaan pendapat tentang ningali tata cara Rasul ibadat. Saya ibaratkan contoh sholat. Ada perintah Rasul, kalimat hadisnya populer, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hartosna naon? Sallu, salatlah kamu sekalian, ra'aitu, seperti kamu melihatku, ra'aitumuni, seperti kamu melihatku, usolli, aku salat. Kira-kira sahabat ngiring salat dengan Rasul harita sabarang urang? Zaman Rasul sabarang urang umat teh anu geus puguh-puguh we sareng Rasul sasarengan sabaraha jalmi. Kira ngelangkung misalkan aya 70 ahlu sufahnya, 70 sahabat. Nah, kira-kira nu 70 sahabat eta gerakan Rasul tikawi takbir duwi ka salam seragam teu? Insya Allah pasti seragam. Nu 70 eta wangsul ka bumina masing-masing, keluarga di bumina seragam moal salatna insya Allah seragam. Di rumahnya sahabat itu nanti dia bertetangga, kalau boleh ibaratkan tetangga di kita 40 ke selatan, 40 ke utara, 40 ke timur dan ke barat, sama tidak akan nanti sholatnya sama. Taruhlah ayat 1000 anu sami jeung Rasul sholatna, anu ngariwayatkeun hadis tentang sholat ayat sabariji. Sabar orang sahabat meriwayatkan sholat. Di 70 tadi semua meriwayatkan sholat tidak? Yang 70 babarengan di masjid sareng Rasul sholat, apakah mereka semua meriwayatkan hadis tentang sholat? Dari A sampai Z? Tidak ya. Di 70 paling sabar aja alumni. Yang sering kita baca di kitab hadis yang banyak meriwayatkan tentang sholat siapa? Nusueur ngariwayatkeun tentang sholat acan masukkan dia ini mah kakara prolog. Siapa? Paling sering, paling banyak hadis sholat itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, atau saha? Siti Aisyah. Nu seueur pisan mah justru sanes Aisyah. Tapi Abu Hurairah tak gitu. Di 70 teh kan sabaraha jalmi? Paling seueur 10 jalmi. Masuk meriwayatkan hadis misalkan yang ya sering ya, bukan sholat saja, semua ibadah Rasul sering diriwayatkan minimal itu oleh 10. Kita ambil sampel sholat yang 70 orang tadi yang 10 orang, tinu 10 orang yang meriwayatkan dari mulai wudu sampai Rasul beres sholat sahadis sempurna ada tidak? Misalkan Abu Hurairah ketika Rasul wudu diriwayatkan sampai Rasul beres salam, sampai Rasul wiridan, ayat hadis panjang dia gitu. Pernah baca? Pernah lihat? Atau pernah nguping berhenti Ustad?
ke kiai pernah ningali di kitab Sahih Bukhari, kitab Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i aya pernah ningali teu? Aya cenah di naon? Bulughul Maram. Pernah baca Bulughul Maram? Dinu Riyadhus Shalihin. Aya teu? Bab sifat salat, bab kaifiatul salat, bab wudu, bab tayamum, bab nikah, bab tolak. Aya kan ngumpulnya. Nu ngariwayatkeunna hiji teu. Hadisnya hiji dua. Zuhur. Tidak ada satu hadis yang meriwayatkan mulai dari tata cara wudu Rasul sampai tata cara Rasul berdoa setelah sholat. Tidak pernah ada. Padahal sahabat semua bersamaan dengan Rasul nalika wudu, nalika masuk masjid, matak aya doa masuk masjid. Aya nu ngariwayatkeun kan kunaon make nghareup ka kiblat sebab meureun sahabat tingali pas bigil wudu fakabbir, ketika sudah menyempurnakan wudu fakabbir. Redaksi hadis sahabat sama tidak nu nyaritakeun yen Rasul teh mayun ka kiblat ada beberapa sahabat. Apakah bahasanya sama? Ngobrol kenana mun urang menyaritakeunana sami teu kalimatna. Bahasanya sama enggak? Sama, bahasanya bahasa Arab. Kan redaksina beda. Aya nu nyebutkeun misalkeun ketika Rasul beres wudu, Rasul langsung menghadap ke kiblat dan bertakbir. Ada juga yang mengatakan sebelum Rasul menghadap ke kiblat, Rasul menyempurnakan dulu wudu. Beda kan kalimatnya? Tadi mau ngobrolkan wudu na heula, nu hiji deui mau ngobrolkan takbir na heula gitu. Nah, semua itu wajar kalau kalimat ra'aitumuni usolli tidak bermakna harus melihat saja. Apakah kita melihat Rasul salat? Itu komo orangnya sahabat saja yang sejaman dengan Rasul ada yang tidak pernah bertemu dan melihat atau bareng jeung Rasul salat, tapi dia salatnya sama. Dari mana? Ngaji mah da kudu mikir dalam ceramah. Menceramah barho, bubar poho. Ngaji mah matak di pasian makalah, ameh dibaca deui di bumi. Sekali deui. Ada enggak sahabat yang tidak pernah berjamaah dengan Rasul? Tidak pernah melihat langsung Rasul salat? Ada. Umar bin Khattab saja jarang berjamaah dengan Rasul. Tapi Umar bin Khattab salatnya sami jeung Rasul sami. Yang tadi saya katakan dari 70 orang itu pulang ke rumah masing-masing, tah nu di bumina makan tinggal Rasulnya. Berarti kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah engkau seperti engkau ro'a itu melihat kan? Seperti engkau melihat itu salat. Kalimat melihatku itu bukan berarti harus melihat saja kan? Jadi benar teh. Salatlah engkau seperti aku salat. Seperti engkau melihat aku salat. Kalimat ro'a melihat dalam hadis itu apakah harus berarti melihat semuanya? Kalau harus melihat semuanya berarti sahabat untuk pernah berjamaah jeung Rasul atau sahabat nutup pernah salat ningali salat Rasul, salat tangke bisa dilepatkeun. Da manehna mah teu pernah berjamaah jeung Rasul berarti teu pernah ningali salat Rasul. Nah itu contoh
ketika seorang kiai ulama muhadisin atau ulama fikih, para fuqaha, ketika menelaah meneliti sebuah hadis Rasul harus sampai sedetil itu. Nah, bisa salah pemahaman. Jadi kalimat solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat, bagi kita maknanya apa? Maknanya sholatlah kamu seperti kamu membaca tentang hadis-hadis sholat yang kamu temukan di dalam kitab-kitab sholat. Nu riwayatna orang kudu apa? Contoh misalkan tadi rawahul Bukhari, siapa perawi pertamanya? Abu Hurairah. Dari kadinya paham ya? Paham tuh? Jalur pemikiran. Nah, kita sekarang masuk ke sejarah. Kenapa ada mazhab? Nah, itu contoh kasusnya madzhabul Islamiyah, mazhab-mazhab dalam Islam. Jadi mazhab dalam Islam teh, sebelum kita masuk ke dalam mazhab dalam Islam, kita mengenal ada 3 ilmu dalam Islam yang masih kokoh. 1 ilmu kalam, 2 ilmu tasawuf, 3 ilmu fikih, 4 ilmu falsafah. Nah, ilmu kalam itu berhubungan dengan akidah, fil akidah. Yang pertama, ada mazhab yang munculnya itu dari ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, keesaan Allah dan sebagainya. Di sini muncul beberapa mazhab. Nanti kita bahas definisi mazhabnya. Urang bahasa mazhab cek Indonesia bayarnya. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu lahirnya itu bukan dari mazhab fikih, bukan dari mazhab ibadah asalnya, tapi mazhab akidah yang mempertahankan tentang konsep-konsep ketuhanan. Kalau tadi bahasa saya bilang dalam ilmu kalam, muncullah ada yang berprinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh soal qada jeung qadar. Ahlussunnah wal Jamaah memahami qada dan qadar bagaimana? Aya Ahlussunnah wal Jamaah teh saha? Golongan Ahlussunnah wal Jamaah hari ini itu siapa? Saha? Tapal, ini sok seger mengangkat Ahlussunnah wal Jamaah, tapi orang tak apa. Ahlussunnah wal Jamaah siapa? Ya orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul. Saya tanya, Ahlussunnah wal Jamaah memahami konsep qada dan qadar. Qadar teh naon soal naon? Soal keimanan kan? Keimanan kita pada qada dan qadar. Konsepnya kumaha konsepnya? Konsep qada dan qadarnya Ahlussunnah bagaimana? Nah ini, maka kita mesti tahu, mesti membongkar. Misi salah-salah, orang cicing di mana ya? Kita mazhab apa? Orang mazhab naon? Hah? Mazhab Syafi'i. Terus? Mazhab Syafi'i sanes. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan sebagian negara Asia Tenggara yang lainnya itu mengaku bermazhab Syafi'iyah. Nah ini ditaros, orang mazhab Syafi'iyah sanes. Mazhab Syafi'iyah sanes. Ini yang mesti kita
bahas bisi urang teh sok bahasa teh aya bahasa kieu ulang ngabahas mazhab lah pipaseaeun justru pipasean teh da teu nyaho karena kita tidak mengerti mazhab itu apa. Ketika kita berbicara tentang mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali bahasa nanti pipaseaeun entong nyebat pipaseaeun ari teu paham mah justru orang pahamkeun yuk orang bongkar. Mazhab itu adalah madrasah ilmu sebetulnya. Kalau boleh saya kutip sedikit, Imam Syafi'i itu punya murid, namanya siapa? Murid Imam Syafi'i anu terkenal terang teh. Nah, ini kan bahaya kalau ngaku mazhab Syafi'i. Indonesia itu mayoritasnya murid Imam Syafi'i nah gitu nyaho. Guru Imam Syafi'i kan bingung. Imam Hambali itu muridnya gurunya Ibnu Ahmad bin Hambal, maka jadi mazhab Hambali itu muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, muridnya. Jadi kan terkenal. Gurunya siapa? Imam Maliki. Guru Imam Malik Imam Hanafi. Nah, dari 4 guru murid itu, bahkan kalau Imam Hambali itu sahabatnya, sahabat Imam Syafi'i, ya sahabatnya murid. Berbeda nggak berpikirnya Imam Syafi'i dengan Imam Hambali? Berbeda. Pasean tidak. Jadi nu tadi cai nu ti luhur mah ti hulu bersih turun ke handap kiru nusuk jadi ngiruhkeun teh nu di handap teu nyaho ti luhur nama bersih nu di handap sok ngaramekeun si eta tidak bermazhab si ieu bermazhab wae pasea nu ngaku kudu bermazhab kekeh kudu bermazhab nu ngaku teu kudu bermazhab sarua kekeh tidak bermazhab tapi tidak tahu argumentasi masing-masing. Nah, di sini saya ingin mencoba memberikan sebuah gambaran pencerahan minimal ke Majelis Taklim Al-Hikmah teu kudu riweuh beda mazhab, teu kudu riweuh aya nu bermazhab jeung teu bermazhab. Nah, ayo urang bongkar gitu kan. Kembali lagi Ahlussunnah wal Jamaah itu konsep qada dan qadarnya itu bagaimana? Cik ari Ahlussunnah wal Jamaah teh saha? Kita ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam konsepnya Sunni, Ahlussunnah itu Sunni itu dari Ahlussunnah, Sunni, Syi'i dari Syiah. Tapi orang Syiah tidak mau disebut Syiah, maunya disebut Ahlul Bait. Naon bedana Ahlul Bait jeung Syiah? Apa bedanya? Beda. Ahlul Bait mah turunan ai ahlul teh ahli, bait rumah. Maksudnya ahli rumah itu apa? Aya sahibul bait yang mau hajat. Sahibul bait teh nu boga hajat. Ahlul bait itu keluarga turunan Rasul. Ari si naon artina? Gak mau, kenapa mereka tidak mau disebut Syiah? Nanti ya dibongkar teman panjang. Sok orang teraskeun. Muka 2 Qadariyah, yang ketiga Jabariyah, yang keempat Mu'tazilah. Inilah mazhab-mazhab yang muncul, yang lahir fil akidah. Tanu dinu kotak pangluhurna sebelah kanan itu gambar ayat tulisan Arab
fil akidah, muncullah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qadariyah, Al-Jabariyah, Al-Mu'tazilah. Ini mazhab yang muncul dalam perspektif, bukan perspektif itu, lahir dari ilmu kalam. Ngobrolkan tentang konsep ketuhanan, ngobrolkan tentang iman, cara mengimani qada dan qadar itu seperti apa. Di sini pertikaiannya. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa kita mengimani qada dan qadarnya Allah itu harus seimbang. Manusia diberi akal untuk berpikir, tetapi manusia juga ketika diberi kebebasan berpikir tetap harus ada dalam koridornya. Koridornya siapa? Kekuasaan Allah. Siapa yang bekerja, manusia atau Allah? Ari nu digawe jelema atau Allah? Manusia. Siapa yang mendapatkan uang? Allah atau kita? Kita, dan nu digawe nage urang. Nah, atuh cenah urang kudu sedekah, kudu sholat, kudu zakat ke Allah. Nah, pertanyaannya itu, kenapa kita harus sholat, beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus zakat? Kenapa kita harus bersyukur? Dan udah gawe lagi orang. Nah, konsep Ahlus Sunnah mah tidak begitu. Nya wajar. Orang diciptakan ku Allah, kudu percaya karena takdir Allah. Percaya entong? Percaya. Tetapi selain percaya kepada takdir Allah, kita juga harus berusaha. Itu konsep qada-qadarnya orang Ahlus Sunnah. Kalau Qadariyah itu justru dibalik. Ulah ningali kalimat qadariyahna. Qadariyah teh percaya kana takdir, bukan, dibalik. Qadariyah itu yang tidak percaya takdir. Dia bekerja dari pagi sampai pagi, tidak ada lain hanya karena dirinya. Aing digawe kieu teh lim sabab aya anak Allah. Aing rajin. Aya begitu, aya. Ngona we urang kudu ibadah ka Allah, kudu infak, kudu sedekah ka masjid, teu bisa. Saha nu digawe? Nah, itu qadariyah. Jabariyah dibalik. Abdi mah kumaha Allah we, datos sakieu buktosna dilahirkeun ka dunia teh jadi jalma teu boga. Nampi we abdi mah teu digawe, diuk we di masjid ngadoa we. Itu Jabariyah. Nah, itu tentang konsep-konsep keimanan. Mu'tazilah kumaha? Mu'tazilah lebih mengedepankan rasionalitas. Mun teu kaharti ku otakna, anggeus teu kudu diimani. Nah, itu di mazhab tentang akidah. Di mazhab ibadah yang muncul yang 4 tadi, ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah. Ya. Nah, Syiah di mana? Ternyata Syiah itu munculnya di siasa. Awalnya ada mazhab Syiah itu diperpolitikan. Jadi mazhab Syiah mah lain muncul tina masalah ngobrolkeun akidah, lain ngobrolkeun masalah ibadah, fikih teh, tapi ngobrolkeun siasa. Perbedaan tentang sudut pandang politik Islam. Nyata Syiah ta nomor 1 keluar. Nu kadua Muawiyah, nu katilu Khawarij, nu kaopat Murji'ah. Maka wajar kalau Syiah itu muncul bukan dalam konsep fikih atau akidah, tapi perseteruan politik pasca Rasul wafat.